Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan bahan ajar. Kami mengambilnya dari buku fikih kelas 10 semester 1. Bahan ajar ini dengan judul penyelenggaraan perawatan jenazah. Kompetensi dasar 1.2 menghayati pentingnya syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah. 2.2 mengamalkan sikap tanggung jawab, peduli, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 menganalisis ketentuan penyelenggaraan jenazah. 4.2 mengomunikasikan hasil analisis tata cara penyelenggaraan jenazah. Indikator 1.2.1 meyakini pentingnya syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah. 1.2.2 menyebarluaskan pentingnya syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah. 2.2.1 menjadi teladan sikap tanggung jawab, peduli, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. 2.2.2 memelihara sikap tanggung jawab, peduli, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. 3.2.1 mengkorelasikan ketentuan penyelenggaraan jenazah. 3.2.2 mendeteksi ketentuan penyelenggaraan jenazah. 4.2.1 menulis laporan hasil analisis tata cara penyelenggaraan jenazah. 4.2.2 mempresentasikan hasil analisis tata cara penyelenggaraan jenazah. Kewajiban penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, sakaratul maut. Gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian, sakaratul maut ditandai oleh berbagai gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, rasa lemah, kantuk, dan kehilangan kesadaran serta hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Dikarenakan kurangnya pasokan oksigen dan darah yang mencapai otak, ia menjadi bingung dan berada dalam keadaan delirium, dan menelan air liur menjadi lebih sulit, serta aktivitas bernafas lambat. Penurunan tekanan darah menyebabkan hilangnya kesadaran, yang mana seseorang merasa lelah dan kepayahan. Al-Quran telah menggunakan ungkapan sakaratul maut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Waja'at sakratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid." Artinya, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari padanya. Quran Surat Qaf ayat 19. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Di antaranya yaitu, yang pertama, apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan. Yang kedua, apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan ditali atau selendang agar tidak kembali terbuka. Dan yang terakhir, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Dan yang kedua yaitu konsep penyelenggaraan jenazah. Makna penyelenggaraan adalah mengurus atau merawat. Sedangkan istilah mayit dan jenazah terkadang masih tumpang tindih dalam penggunaannya. Namun pada lazimnya, istilah mayit diperuntukkan bagi orang mati yang belum mendapat perawatan. Sedangkan istilah jenazah ditunjukkan pada mayit yang sudah mendapat perawatan semestinya. Dalam syariat Islam terdapat beberapa perlakuan yang diberlakukan terhadap mayit yang disebut dengan tajhis mayit. Sedangkan dalam masyarakat, hal itu dikenal dengan penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal dunia. Secara fardu kifayah, hal-hal yang harus dilakukan kaum muslimin ketika dihadapkan pada kematian orang lain berkisar pada 4 hal, yakni memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Dari keempat hal yang diwajibkan tersebut, dalam prakteknya terdapat beberapa pemilahan tergantung status agama dan kondisi jenazah. Yang pertama, kategori jenazah. Dalam teknis perawatan orang meninggal, ada beberapa perbedaan pelaksanaannya. Hal ini dipilah-pilah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah muslim.
Kewajiban yang harus dilakukan pada mayat muslim adalah memandikan, mengkafani, mensalati, dan memakamkan. Yang kedua, syahid dunia akhirat, yakni orang yang meninggal dalam medan perang melawan orang musuh demi membela kejayaan agama Islam. Hal yang perlu dilakukan pada syahid dunia akhirat ada dua, yaitu menyempurnakan kain kafan ketika pakaian yang dikenakannya kurang. Yang kedua, memakamkannya. Orang yang mati syahid dunia akhirat, hukumnya tidak dimandikan dan juga tidak disolati. Hal itu dikarenakan apabila dimandikan dan disolati, karena akan menghilangkan bekas kesyahidannya. Yang ketiga, bayi prematur. Bayi prematur merupakan bayi yang berusia belum genap 6 bulan dalam kandungan. Dalam kitab-kitab salaf dikenal ada 3 macam kondisi bayi yang masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Ketiga macam kondisi tersebut yaitu lahir dalam keadaan hidup. Hal ini bisa diketahui dengan adanya jeritan, gerakan, atau yang lainnya. Yang perlu dilakukan adalah sebagaimana kewajiban terhadap mayat muslim dewasa. Lahir dalam bentuk bayi sempurna, namun tidak diketahui tanda-tanda kehidupan. Yang harus dilakukan adalah kewajiban di atas selain mensalati. Adapun hukum mensalatinya tidak diperbolehkan. Belum berbentuk manusia. Bayi yang demikian tidak ada kewajiban apapun, namun disunahkan membungkusnya dengan kain dan memakamkannya. Yang keempat, kafir zimmi, yaitu golongan non-muslim yang hidup damai berdampingan dan bersikap damai dengan kaum muslimin dan bersedia membayar pajak. Kewajiban yang harus dilakukan ada 2 macam, yaitu mengkafani dan memakamkan. Memandikan dan mengkafani jenazah. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah bagi umat Islam. Mengurus jenazah adalah wajib bagi seluruh atau sebagian orang di sekitarnya saat mereka masih hidup. Memandikan jenazah. Syarat jenazah dimandikan bagi jenazah yang bukan syahid, artinya gugur dalam peperangan, terkena penyakit taun, tidak wajib dimandikan. Namun, bagi jenazah yang mati selain syahid harus dimandikan. Adapun proses memandikan jenazah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses memandikan jenazah antara lain: 1. Tempat mandi atau bak air. 2. Air bersih. 3. Sidr atau daun bidara. 4. Sabun mandi. 5. Sarung tangan. 6. Sedikit kapas. Dan 7. Air kapur barus. Berikut tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Kedua, yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. 3. Ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, setelah itu bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Kemudian yang keenam, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Kemudian, siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Di mana untuk jenazah laki-laki niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul husla adaan an hadal mayyiti lillahi ta'ala. Dan untuk jenazah perempuan yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul husla adaan anil hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian yang ke-8, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Yang ke-9, memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Kemudian memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Selanjutnya, siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Siram dengan air kapur barus.
Kemudian jenazah diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Kemudian perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah memandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Bagi jenazah wanita, jika sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu keringkan dengan handuk dan dikepang. Kemudian keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Dan yang terakhir, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Selanjutnya, mengkafani jenazah. Berikut cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, siapkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Kedua, bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang ketiga, beri wewangian pada kain kafan lapis pertama. 4. Bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian, beri wewangian pada kain kafan lapis kedua. Keenam, bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Ketujuh, beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga. Kemudian yang kedelapan, letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Yang ke-11, tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Dan yang terakhir, ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan. Berbeda dengan jenazah laki-laki, berikut ini cara mengkafani jenazah perempuan. Pertama-tama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Kemudian selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2 atau 3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Kemudian yang terakhir, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Mensolatkan jenazah. Solat jenazah merupakan salah satu proses yang harus dilakukan ketika ada orang muslim yang meninggal. Hukum dari solat jenazah ini merupakan fardu kifayah, yakni wajib dilakukan bersama-sama dan bukan perseorangan. Rukun sholat jenazah yang benar, yakni yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga melakukan 4 kali takbir, yang keempat mengangkat tangan pada takbir pertama, yang kelima membaca surah Al-Fatihah, yang keenam membaca sholawat, yang ketujuh berdoa untuk jenazah, yang kedelapan yaitu salam. Berikut tata cara sholat jenazah. Niat sholat jenazah. Untuk jenazah laki-laki, maka niatnya usolli ala hadzal mayyiti fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat jenazah, tanda kutip laki-laki, ini fardu karena Allah Ta'ala.
Dan untuk niat sholat jenazah bagi jenazah perempuan, yaitu usolli hadzal mayyitati fardun lillahi ta'ala. Aku niat sholat atas jenazah perempuan fardu karena Allah Ta'ala. Untuk tata cara yang kedua yaitu takbir pertama, yaitu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, maka membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir kedua. Setelah takbir kedua, maka membaca sholawat. Untuk sholawatnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk yang keempat, takbir ketiga. Setelah takbir ketiga, lalu berdoa untuk jenazah. Untuk berdoanya untuk jenazah laki-laki, yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barati wa nakkihi minal khotoya kama naqaita thawbal abyadu minad danasi wa abdil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adabil qabri aw min adabin nari. Nah, untuk jenazah perempuan, untuk doanya yaitu Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wal thalji wal baradi wa nakkiha minal khotoya kama naqaita thawbal abyadu minad danasi wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannata wa a'idha min adzabil qabri aw min adzabin nar. Lalu untuk takbir keempat, setelah takbir keempat, maka berdoa lagi bagi jenazah laki-laki. Maka berdoanya bagi kita yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajruha wa la taftinna ba'daha. Untuk selanjutnya yaitu salam. Ucapan salamnya seperti pada sholat biasa, namun biasanya lebih lengkap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemakaman jenazah. Yang pertama, sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman, liang kubur harus sudah siap. Begitu pula semua peralatan pemakaman seperti papan, batu nisan, dan lain-lain. Ukuran liang kubur sendiri yaitu panjangnya sepanjang jenazah ditambah kira-kira 0,5 meter, lebarnya kurang lebih 1 meter, dan dalamnya setinggi postur tubuh manusia ditambah 1 hasta atau kurang lebih 60 cm. Yang kedua, proses pemberangkatan setelah selesai disolati. Kemudian keranda jenazah diangkat terus. Setelah itu salah satu dari wakil keluarga memberikan kata sambutan yang isinya berupa permintaan maaf, pemberitahuan tentang pengalihan urusan hutang piutang, persaksian atas baik dan buruknya amal perbuatan mayat, dan sekedar mauidhah hasanah. Ketiga yaitu cara mengantar jenazah. Pada dasarnya dalam mengusung jenazah diperbolehkan dengan berbagai cara. Namun disunahkan meletakkan jenazah di keranda dengan diusung masing-masing 2 orang. Sedangkan pengusung sebaiknya dilakukan oleh seorang laki-laki. Dalam pengusungan jenazah, hendaknya posisi kepala jenazah berada di depan. Pengiring jenazah sebaiknya ada di depan dan dekat dengan jenazah. Serta pengiring dengan berjalan kaki lebih baik daripada berkendaraan. Dan bagi pengiring disunahkan berjalan agak cepat. Keempat yaitu proses pemakaman jenazah. Proses pertama yaitu penguburan mayat dikenal dengan 2 jenis liang kubur. Yang pertama liang syak, yaitu liang kuburan yang tengahnya digali seperti menggali sungai, di mana hal ini diperuntukkan bagi pemakaman yang tanahnya gembur. Yang kedua liang lahat, yaitu liang kuburan yang sisi sebelah baratnya digali sekiranya cukup untuk mayat.
diperuntukkan bagi pemakaman yang tanahnya keras. Proses yang kedua yaitu proses pemakaman, di mana setelah jenazah sampai di tempat pemakaman, keranda diletakkan di arah posisi kaki mayat, atau untuk Indonesia pada arah selatan kubur. Selanjutnya, secara perlahan jenazah dikeluarkan dari keranda, dimulai dari kepalanya, lalu diangkat dalam posisi agak miring dan kepala menghadap kiblat. Kemudian diserahkan pada orang yang ada di dalam kubur yang sudah siap-siap untuk menguburkannya. Hal ini bisa dilakukan oleh 3 orang. Yang pertama bertugas menerima bagian kepala, orang kedua bagian lambung, dan orang ketiga bagian kaki. Bagi orang yang menyerahkan jenazah disunahkan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah abwaabas samaa'i li ruhihi wa akrim manzilahu wa wasi'lahu fi qabrihi. Dan bagi yang meletakkan disunahkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenazah diletakkan pada tempat tersebut dengan posisi menghadap miring ke arah kiblat serta kepala di arah utara. Tali-tali terutama yang ada pada bagian atas supaya dilepas agar wajah jenazah terbuka. Kemudian pipi jenazah ditempelkan atau menyentuh tanah. Pada saat proses pemakaman ini, setelah liang kubur ditutup dan sebelum ditimbun, bagi pentakziah atau orang sekeliling disunahkan dengan kedua tangannya untuk mengambil 3 genggaman tanah bekas penggalian kubur, kemudian menaburkan ke dalam kubur melalui arah kepala mayat. Pada taburan pertama sunnah membaca Minha khalaqnakum Allahumma laqitu indal mas'alati hujjatahu. Pada taburan kedua wa fiha nu'idukum Allahumma ftah abwaabas samaa'i. Pada taburan ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafil arda an jambayhi. Selanjutnya, salah satu di antara pengiring membaca azan dan iqamah di dalam kubur. Kemudian di atas mayat ditutup dengan papan dan lubang-lubangnya ditutup dengan bata atau tanah. Dan disunahkan lagi memberi atau memasang 2 nisan, menaburkan bunga, memberi minyak wangi, meletakkan kerikil, serta memercikan air di atas makam. Selanjutnya, salah satu wakil keluarga atau yang ahli ibadah mentalkin mayat. Bagi orang yang mentalkin, duduk dengan posisi menghadap ke timur dan lurus dengan kepala mayat. Dan bagi pentakziah sebaiknya berdiri. Dalam pembacaan doa talqin disunnahkan untuk diulang sebanyak 3 kali. Selesai pentalkian, pihak keluarga dan pentakziah sebaiknya tidak bergegas untuk pulang, akan tetapi tinggal sebentar untuk mendoakan mayat agar dipermudahkan oleh Allah untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nah, itulah pembahasan dari materi kami tentang penyelenggaraan perawatan jenazah. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama untuk menutup bab ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah melihat bahan ajar kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.